Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Ayub pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritakanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Demikian sabda kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan. Seringkali Tuhan memakai penderitaan ini untuk memberdayakan kita, untuk punya maksud-maksud tertentu dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Tidak ada cara yang paling efektif menurut Tuhan untuk memberdayakan kita, untuk menegur kita, untuk membentuk kita, kecuali apa yang namanya penderitaan itu. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Bagaimana dia mengalami penderitaan itu atas seizin Tuhan, atas rencana Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan memakai penderitaan itu untuk memberdayakan kita. Ada apa dengan penderitaan itu? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam hubungan dengan pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan. Yang pertama dalam ayat 6 sampai 7, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Raja Ayub mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dari sini kita melihat bahwa pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan itu yang pertama adalah bahwa tak selamanya penderitaan itu karena dosa. Walaupun secara umum lain kali penderitaan kita, kesulitan kita, pergumulan hidup kita karena kesalahan kita, tapi juga dalam konteks-konteks tertentu, tak selamanya penderitaan itu karena dosa atau karena pelanggaran kita. Dalam konteks penderitaan Ayub kita melihat, Ayub berkata, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Jelas Ayub tidak bersalah. Dalam sejamannya dikatakan dalam pasal-pasal awal dari kitab Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang paling saleh pada zamannya. Tetapi sekalipun dia saleh, tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, karena melalui penderitaanlah Tuhan mau memberdayakan Ayub itu, tapi juga menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk sampai kita saat ini. Jadi hal yang pertama kita harus pahami dalam pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan adalah bahwa tak selamanya penderitaan itu karena dosa. Yang kedua, dalam ayat 15 dan 16, kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Ayat 16, kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku. Ada 2 kali dikatakan mengangkat kepalaku. Dari sini kita belajar hal yang kedua dalam pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan adalah penderitaan itu membentuk kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan seringkali memakai penderitaan itu untuk membentuk hidup kita yang mungkin selama ini kita sombong, kita angkuh, kita menyombongkan diri. Tuhan mengizinkan penderitaan itu supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Ayub berkata dalam ayat 15, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku. Juga dalam ayat 16, kalau aku mengangkat kepalaku,
mengangkat kepala itu sebagai tanda kesombongan. Dan Ayub mengatakan, kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau. Jadi dari sini kita belajar hal yang kedua dalam pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan adalah bahwa penderitaan itu membentuk karakter kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi cara yang paling ampuh membentuk karakter kita itu penderitaan. Dan salah satu karakter yang dibentuk Tuhan melalui Ayub dan juga melalui kita adalah supaya kita jangan jadi orang yang sombong. Tapi sebaliknya kita menjadi orang yang humble, menjadi orang yang rendah hati. Dan penderitaan itu merupakan cara yang paling efektif yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter hidup kita, membentuk kehidupan kita, membentuk pola hidup kita. Dan lebih khusus dalam konteks Ayub ini, supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Lain kali juga penderitaan itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah seperti kacang lupa kulit. Kita sudah lupa dengan Sang Pencipta kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan usaha kita. Kita sudah lupa dengan Sang Pencipta kita, Sang Pemberi hidup kita, Sang Pemberi berkat. Karena itu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan itu untuk membentuk kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Itulah pemberdayaan yang Tuhan pakai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau demikian, apapun penderitaan yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, kita harus selalu bertanya apa maksud Tuhan. Apa rencana Tuhan yang baik di balik semuanya itu? Jangan-jangan kita masih berkarakter yang tidak baik. Sehingga Tuhan harus mengamplas kita dengan penderitaan. Tuhan membentuk kita dengan penderitaan dan kesulitan itu. Supaya kita berkarakter hidup yang baik. Kita menjadi orang yang rendah hati. Dan bukan menjadi orang yang sombong. Atau bisa juga seringkali kita sudah mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan jabatan kita, dan kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan menegur kita melalui penderitaan, supaya kita menyadari akan hal itu, dan kita mulai berbalik untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi penderitaan itu membentuk kita menjadi orang yang berkarakter hidup yang baik, ataupun kita menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga, pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan. Penderitaan seringkali membawa nikmat dalam hidup kita. Kita tahu akhir cerita dari kitab Ayub, bagaimana Ayub yang mengalami sengsara yang membawa nikmat. Bagaimana dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, tapi pada akhirnya Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Tuhan memberkati dia dengan memberikan anak-anak. Itu sebagai berkat Tuhan di balik penderitaan itu. Jadi di sini hal yang ketiga pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan adalah penderitaan seringkali membawa nikmat. Sengsara seringkali membawa nikmat dalam hidup kita. Jadi Tuhan punya cara kerja. Ketika dia sudah mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengizinkan kita mengalami sengsara, Tuhan sudah menyiapkan nikmat dalam hidup kita. Ketika kita sudah menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan yang luar biasa, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan upah, berkat bagi saudara dan saya, ketika kita bertahan, sabar, tekun dalam penderitaan itu. Karena itu apapun penderitaan yang kita alami, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah frustasi. Justru kita melihat bahwa di balik penderitaan itu, ada nikmat yang Tuhan siapkan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai umat. Kita harus melihat bahwa di balik awan tebal, dalam kehidupan kita ada pelangi yang indah yang Tuhan siapkan. Tidak mungkin ada pelangi tanpa ada awan tebal yang menyelimuti hidup kita. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan awan tebal menyelimuti hidup kita karena Tuhan sudah menyiapkan pelangi yang indah dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan melihat penderitaan itu sebagai momok yang menakutkan, momok yang membuat kita putus asa, kecewa, dan frustasi. Kita harus melihat bahwa di balik penderitaan itu
ada nikmat yang Tuhan siapkan. Di balik sengsara, ada nikmat yang Tuhan siapkan. Di balik kesulitan, ada berkat yang Tuhan siapkan sebagai ganti atas penderitaan ataupun kesulitan hidup yang kita alami. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan. Kami sadari bahwa seringkali Tuhan memakai penderitaan ataupun kesulitan itu untuk memberdayakan kami. Karena itu tolong kami untuk kami memahami bahwa tak selamanya penderitaan itu karena dosa. Tolong kami untuk memahami bahwa penderitaan itu membentuk karakter hidup kami. Salah satunya supaya kami menjadi orang yang rendah hati ataupun berkarakter yang baik di mata Tuhan. Dan tolong kami supaya kami memahami bahwa di balik penderitaan seringkali ada nikmat, ada berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.